Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayu. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menyampaikan tugas individu saya yang berjudul Kedudukan Manusia di dalam Organisasi, mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Selamat menonton. Kemudian di materi ini saya ingin menyampaikan tentang agendanya, yaitu tentang hakikat manusia, pengertian organisasi, dan juga perubahan paradigma organisasi. A. Hakikat manusia. Menurut Nawawi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang kompleks dan unik, dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama ini disebut tubuh yang berupa fisik atau jasmani sebagai unsur materi. Sedangkan substansi kedua disebut jiwa yang berupa rohani atau psikis yang bersifat non-materi. Tanpa keterpaduan itu, wujudnya bukan manusia, tetapi mayat atau jenazah. Nah, dalam keadaan seperti itu, tidak satupun fungsi manusiawi yang dapat dijalankannya. Selanjutnya, menurut Nawawi pada tahun 2007, bahwa dalam keterpaduan kedua substansi itu, manusia menjalani hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satu keunikan yang mendasar adalah kehidupan yang dibekali dengan hakikat kemanusiaan atau manusiawi yang terdiri dari hakikat individu, hakikat sosialitas, dan juga hakikat moralitas. 1. Hakikat individu. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Jalan dan gaya pun tidak sama. Demikian pula kemampuan psikis atau jiwa yang berupa bakat, inisiatif, kreativitas, proses berpikir, sifat-sifat kepribadian seperti riang, pemarah, pendiam, dan lain-lain tidaklah sama satu dengan yang lain. Jadi maksudnya adalah setiap individu itu memiliki karakternya masing-masing, tidak bisa disamakan. Selanjutnya, dari sisi perlakuan itulah, maka setiap manusia memiliki kesamaan, berupa harkat dan martabat, sebagai manusia yang memerlukan dihormati dan dihargai secara wajar dan manusiawi. Nah, dalam perspektif ini, maka tidak seorang pun manusia sebagai individu yang menginginkan perlakuan tidak manusiawi, baik dalam status atau kedudukan di dalam masyarakat. Contohnya, tidak seorang pun menyukai dicaci, dimaki, dan dihina di depan orang banyak. Dan juga, tidak ada yang menyenangi dilecehkan, dicurigai, diabaikan, disisihkan dari pergaulan, dan sebagainya. 2. Hakikat sosialitas manusia. Makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas atau kebersamaan berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat. Nah, kecenderungan itu dilakukan manusia juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai tujuan bersama dan juga disebut dengan organisasi. Tiga, hakikat moralitas. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kecenderungan pada norma-norma ini yang mendasari kemampuan manusia untuk mengenali batas-batas yang harus dihormati dan diwujudkannya untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat, termasuk juga dalam bentuk organisasi. Nah, norma-norma inilah yang sangat besar pengaruhnya dalam aktivitas manusia dan kemanusiaan di dalam mewujudkan eksistensinya. Selanjutnya, pada prinsipnya setiap manusia memiliki kebutuhan.
Menurut Nawawi, pada tahun 2005, kebutuhan manusia ada 3 macam, yaitu 1. Kebutuhan fisik atau jasmani, kedua, kebutuhan psikologis, dan yang ketiga yaitu kebutuhan spiritual. Nawawi menganalisis hakikat kemanusiaan dari sisi manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. B. Pengertian organisasi menurut para ahli. Chester Arbuthnot pada tahun 1938, organization is a system of cooperative of two or more person. Jadi, organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Lalu, menurut Edwin B. Flippo, menyatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya among resource yang memungkinkan pencapaian sasarannya. Selanjutnya, menurut Robbins SP tahun 2015 yang menyatakan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar terdiri atas 2 atau lebih orang-orang yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinunya untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Selanjutnya, Nawawi pada tahun 2000 menyatakan pendapatnya tentang pengertian organisasi dari 2 segi, secara statis dan dinamis. Pengertian statis, organisasi adalah wadah yang berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah, baik posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Proses kerjasama sejumlah manusia, 2 orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya juga, semakin kurang efektif atau kurang efisien. Selanjutnya, dari pengertian organisasi di atas, pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok menurut Nawawi pada tahun 2008, yaitu: pertama, manusia terdiri dari 2 orang atau lebih. Kedua, filsafat manusia dengan hakikat kemanusiaannya menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama untuk mewujudkan kerjasama. Ketiga, proses organisasi sebagai perwujudan interaksi antar manusia yang menghasilkan kerjasama. Dan yang keempat adalah tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan. Selanjutnya, menurut Hasibuan pada tahun 2006 berpendapat bahwa organisasi dilihat dari tujuannya yang dikenal dengan organisasi perusahaan. Dan organisasi perusahaan bertujuan mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomi rasional. Dan yang terakhir adalah organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan sedang prinsip kegiatannya ialah pengabdian sosial. Perubahan paradigma organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi telah mengalami perubahan paradigma, yaitu paradigma klasik, paradigma human, dan paradigma kolaborasi. Nah, salah satu contohnya, menurut Limerpick dan Cunnington pada tahun 1993 yang dikemukakan oleh Keban pada tahun 2008, bahwa pada paradigma klasik, tokoh yang sangat populer adalah Fayol, Taylor, Irwin, dan Coolidge, Gen, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya yaitu kedudukan manusia dalam organisasi pada dasarnya sama. Semua individu itu setara dan semua manusia menginginkan untuk dihormati dan juga dihargai. Halo, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga.
Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian, Bapak Prasetyo Kurniawan, dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.